Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, sesepuh, bapak agama, bapak masyarakat, wabil khusus Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta dengan jajarannya, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Anggur dengan jajarannya, Kepala Sekolah beserta dengan Dewan Guru SD Muhita Tanggul, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya datang ke sini untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anakku sekalian. Mau enggak tak kasih kebahagiaan? Saya tanya lagi, mau enggak tak kasih kebahagiaan? Beda. Kesepakatannya tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Kesepakatannya tidak ada suara yang keluar dari mulutku, tetapi pandangan mata semua tertuju padaku. Karena ini siapa yang cepat dan terlihat, nah ada yang cepat nggak terlihat. Siapa yang cepat dan terlihat mengacungkan tangan, dia yang punya kesempatan untuk saya bahagiakan. Syaratnya sederhana, cepat angkat tangan, ya, dan kelihatan oleh saya. Maka itu kesempatan Anda dapat kebahagiaan dari saya. Nah, sing ngono ku mung gak ngrungokne lho. Saya ulangi lagi. Kesepakatannya tidak boleh ada suara yang keluar dari mulut, kecuali mulutnya ini ya. Sepakat? Saya tunggu 5 detik. Nomor 2, pandangannya fokus ke saya, nggak usah berdiri, nanti akan kelihatan. Fokus ke saya. Kalau saya bilang bertanya atau apa saja, lalu Anda merasa tahu, acungkan tangan. Yang cepat dan terlihat oleh saya, dia punya kesempatan meraih kebahagiaan dari saya. Nah,
Paham? Oke, saya mau memulai yang akan membahagiakan Anda. Manusia hidup ini selalu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak ada satupun manusia yang tak ingin memperoleh itu. Karenanya dia selalu memohon kepada Tuhannya. Apa bunyi pohon? Sini, sini, jenengan. Wah, ini cepat sekali. Nah, coba, kasih mic. Ayo dibantu. Apa doanya supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Ayo. Ayo. Apa doanya? Tadi kan ngaco. Ayo. Doanya gimana? Doa sapu jagat itu loh, Nduk. Doa sapu jagat itu jari Pak Guru Bu Guru. Oh iya, minta kebahagiaan dunia akhirat. Silakan dibaca. Sampai nek donga sakake-ake mari ya Rabbi guring-gurine apa? Silakan dibaca. Di dunia berikan kami kebaikan, di akhirat berikan kami kebaikan, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Rob, ayo. Tadi apa kesepakatannya? Nanti yang keluar suara dari mulutnya tak kasih cerobong, diarahkan keluar aja biar nggak ganggu temennya. Ayo Mbak, silakan doa sapu jagat. Bu gurunya ayo doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Bagaimana? Dengarkan seksama. Terus. Terus? Betul? Tenang dulu. Walau salah karena saya tidak melihat kesalahan dalam hidup ini. Dapat hadiah. Ya. Selamat ya. Oke, monggo. Kesepakatannya tadi apa? Saya tunggu 2 detik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia tidak ingin hidupnya tersiksa. Manusia tidak ingin hidupnya menderita. Manusia hanya ingin bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan itu menjadi tujuan semua manusia, termasuk kita ini punya keinginan bahagia dunia, bahagia akhirat. Oke. Untuk bisa sampai kita dalam kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, maka seluruh cara pandang kita melihat apapun dalam hidup ini, seluruh sikap laku kita harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persembahkan kepada Allah. Kita niatkan seluruh aktivitas hidup kita itu untuk Allah. Coba, sholat kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, mati untuk Allah, hidup untuk Allah. Siapa yang bisa membaca ikrar ini? Adong.
Iko, sing buri dhewe kae. Coba, sampean. Ayo ke sini. Maju. Apa? Kurang enggak, Mas? Ayo. Sesungguhnya salatku. Oh ini. Ya. Ayo. Nah. Gini. Ayo, terus dari. Coba dibaca. Dibaca. Ayo dibaca. Inna sholati. Oh, coba ngadap saya, ngadap temannya. Ayo. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo. Ayo coba, ayo. Inna sholati. Ketik dong. Inna sholati. Jangan lihat saya. Kuping yang ngerungok nang aku. Ulangi. Inna sholati. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. La syarika lahu. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iya, kita kasih aplaus. Ini siapa namanya? Oke. Terima kasih. Selamat. Ya. Kesepakatan 2 detik. Dua detik. Saya sudah mencoba ingin tahu yang putri dan sudah mencoba ingin tahu yang laki. Alhamdulillah. Dua-duanya masih harus diajari. Enggak, Bu Guru, Pak Guru, udah rematang murid. Pak Guru, Bu Guru, PAI-nya. Tolong. Saya ditolong ya. Karena ini amanat umat ini. Kalau dia tidak ngerti doa sapu jagat, gimana nanti itu kalau suruh doa? Dia tidak ngerti doa dan di awal iftitah itu juga. Derma degi ya. Pak Guru, Bu Guru, mana Pak Kepala Sekulingnya ini? Ayo, aku saya kira ini gimana kualitas anak-anak kita ya? Oke. Baik, tadi seluruh rangkaian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu. Pak Solikin watuk ning isor, nyambung aku watuk ning ndukur. Yo, ngerti ya panitia iki. Butuh anget-anget ngene iki. Aja serius juk nek ngaji karo arek cili-cili. Wis tak kei kesepakatan siji, ora ono swara metu teko ngene can. Loro, pandangannya tertuju ke saya. Alhamdulillah. Masih ada kecap-kecap dan suara. Buktinya ini anak sehat. Mulut saya satu tak berhenti makan. Mestinya ini panitia paham. Kasih dong permen karet. Biar semua kecap-kecap tidak usah ngomong. Ya, tapi nggak apa-apa. Wes, loro ya. Masih banyak. Saya tadi ke Pak pimpinan cabang, tak goda sama saya. Ternyata di sakunya juga masih banyak. Pokoknya sampai jam 10 entek kabeh kok iki. Ya, semua dilihat, nggak usah berdiri. Pokok waktunya pertanyaan ngacung kelihatan. Ya, sepanjang Anda tidak bangsa lelembut. Oke, sekarang yang
ketiga, ya, yang ketiga, kita tadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, di dalam menjalani hidup ini harus untuk beribadah hanya kepada Allah, taat patuh hanya kepada Allah. Semua cinta kita berikan kepada Allah. La maujuda illallah. Tidak ada yang maujud dalam kehidupan ini kecuali semua adalah adi kudrati, kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ono sampean saiki cilik-cilik 5 tahun lagi gede-gede, 5 tahun lagi digede, 5 tahun lagi watua. 15 tahun yang akan datang Anda semua sudah berubah menjadi seperti Pak Nasir. Nah, yang laki keren, yang putri seperti ustazahnya. Nah, beautiful. Nah, ya. Nah, kalau Pak Nasir tadi handsome. Nah, 15 tahun yang akan datang Anda akan berubah seperti itu. Tetapi sekali lagi, tidak semua manusia yang punya keinginan untuk bahagia dunia akhirat, yang ingin mencintai Allah dengan baik dan benar, itu bisa mewujudkannya dengan tepat. Maka dibutuhkanlah contoh panutan, dibutuhkanlah teladan utama. Teladan utama kita itu siapa namanya? Iki aja situ, iki bareng siapa namanya? Loh, kok panasin? Teladan utama kita siapa namanya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yes. Nah, disinilah kita masuk tema kita, judulnya Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Rasulullah. Apa sih cinta itu? Hah? Apa cinta itu? Naka-naka ya aja cinta. Apa cong cinta ruah? Apa cinta itu? Hah? Apa? Menyayangi, apalagi menyukai, mencintai, sayang. Cinta itu apa? Cinta itu menyukai. Apa itu? Sayang sama orang tua. Coba meneng sik. Ono sing ngarani cinta itu menyayangi. Cinta itu menyenangi. Sing situ ngomong sing iki mau. Cinta itu sayang-sayangan. Dengarkan. Tak wurui sing iso ngulangi karo artine oleh hadiah. Rungokne. Al-mahabbatu, coba bareng. Al-mahabbatu hiya sifatun atifatun nafilatun yasurru
biha al-qailun. Saya ulangi mana? Al-mahabbatu hiya sifatun atifatun nabilatun yasurru biha al-qailun. Siapa yang bisa? Yang bisa siapa? Saya. Ora wani ngatek kae, mulai mau pojok kae, mburi dhewe. Lho, lingo. Malang lingo rono, menoleh ke sana. Itu tadi itu loh, lah itu loh, lah itu. Ya, sekarang maju ke saya itu. Itu. Kok mburi dhewe itu loh, mburi dhewe. Lah itu tadi itu. Nah itu obat ya, duduk lagi. Ternyata ngacong suwi ditunjuk oraro. Turun lagi. Siapa yang mau untuk bisa menyebutkan ulang? Iki. Balik koco. Balik koco itu. Loh, hilang. Ngene hilang, ngene hilang ngene. Ini. Ayo. Gaya rada Arab sithik ya. Ayo. Ya coba, apa yang tadi dengar? Ada ke temannya? Kurang cedek ya. Iki mikir gak pati apik to ya. Mikir gak pati apik ya. Nek aja dina arek rek. Iya, Pak. Dekatkan. Ayo teruskan. Al-mahabbatu ya sifatun sifatun atifatun nabilatun yasurru biha al-qailun. Iya, kita kasih aplaus. Terima kasih, selamat. Terima kasih, selamat. Ya. Kesepakatan pertama. Kesepakatan pertama. Dua detik. Oke. Mahabbah huwa al-mahabbatu hiya, cinta itu adalah sifatun, tabiat yang ada di dalam jiwa manusia. Sifat yang melekat di hati manusia. Atifatun yang penuh kelembutan, lembut, lunak, santun, sopan, lembut, nabilatun yang indah. Jadi kalau bilang cinta, pasti dia itu merupakan sifat yang melekat di dalam jiwa manusia, yang punya kelembutan, punya kelenturan, ya, dan yang mengindahkan, yang membuat mempesona.
yang membuat terkagum-kagum, ya, yang bisa membahagiakan, yang bisa menyenangkan bagi yang mengungkapkannya, ya, bagi yang mengungkapkannya. Jadi kalau aku bilang aku cinta padamu, berarti di hatinya ada kelembutan, di jiwanya ada keindahan, dan ketika ia mengungkapkan kata itu, hatinya dalam keadaan bahagia. Aku mencintaimu. Masa ono ekspresi cinta kok kaya ngono. Itu medeni kalau saya dicintai. Berarti tidak ada kelembutan, tidak ada keindahan. Oke. Harus ada perasaan bahagia. Cinta Rasulullah berarti kita mengungkapkan isi hati kita dengan penuh kebahagiaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai pada kita mengungkapkan itu, aku nanti akan sampaikan 4 hal terkait dengan ini. Tetapi sebelum 4 hal, aku juga ingin tahu dari kalian, kenapa mesti I love you full? Kenapa mesti kita mencintai Kanjeng Nabi? Kenapa mesti kita cinta kepada Kanjeng? Yuk kita cari sifat yang melekat kepada Kanjeng Nabi, yang menjadikan seluruh dunia mengagumi, yang menjadikan semua umat manusia betul-betul terpesona dengan keindahan yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad, yang kita sering menyebutnya sifat wajib bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat wajib Kanjeng Nabi ada 4. Sifat wajib Kanjeng Nabi ada 4. Siapa tahu? Ono sing jedeng karo madhep jedeng ngacung. Oh. Siapa tahu? Ayo kamu. Sini. Mana sih? Sudah. Perempuan dulu. Ada 1. Sifat wajib Rasulullah. Ngapunten saya pamit, ada undangan ke keramat. Nggih, wedi tak tarik loh. Ayo. Ya, sebutkan aja. Sifat wajib Nabi ada 4. Silakan sebutkan. Ayo, singkatkan. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Ayo. Baru 2, 4. Kabar, penyayang, apa? Apa lagi satunya? Kelas berapa, Mbak? Kelas 5. Pak Guru, Bu Guru, ini kelas 5. Satu lagi apa? Ayo. Habis waktunya. Oke. Terima kasih sudah berani untuk tampil ke depan. Tapi semuanya masih belum benar. Penyayang, sabar. Nah, belum benar. Sifat wajib Nabi. Oke, ini. Mulai tadi, ayo sini.
Pak Nasir, jawab Pak Nasir, kelas 5 tadi dah. Ayo, coba, apa aja? Dermawan, pemberani, penyayang, Apa lagi? Dermawan, pemberani, penyayang, terus? Apa lagi? Sudah, apa? Pemberani, penyayang, terus dermawan, apa lagi? Bisa? Oke, juga mau nyebut 3 saja. Terima kasih. Oke, selamat. Anda sudah bisa tampil ke depan. Duduk dulu. Kesepakatannya ingat, kesepakatannya gimana? Pandangan menatap ke Oke. Sifat wajib Rasulullah itu ada 4. 1. Siddiq. Artinya jujur. Jujur. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang selalu berada di dalam kebenaran. Saking jujure sampai ketika masih pemuda dipercaya mendapat gelar Al-Amin, ya. Nomor 2 amanah itu artinya apa? Tanggung jawab. Coba siapa yang bisa bunyikan begitu Nabi sangat ingin supaya manusia ini memeluk agama Islam dengan sukarela, seperti yang biasa kita dengar pada waktu ada pembacaan berjanji. Awalnya laqad ja'akum rasul. Siapa yang mau nerusin? Ini. Pok. Ayo, dibaca. Anak. Laqad ja'akum rasul. Terusan. Hah? No. Ini kamu karo. Hah? Maksudnya gak Lembose. Ego, mas ini, bawa sini. Sini, ayo. Ayo. Kurang set. Kurang set. Ayo. Apa dicecekan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Fakul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu. Laqad ulangi ceceno laqad ja'akum. Iya. Oke, ini bener ini dari sekian anak. Terima kasih. Sering melok debat paling ini. Sing bener. Ayo, kok sing bener sing iki. Oke.
Jadi Kanjeng Nabi itu amal yang ketiga apa? Fatuna. Artinya fatuna cerdas. Yang keempat apa? Apa artinya? Menyampaikan. Saya ulang. Sifat wajib Kanjeng Nabi Muhammad itu ada pertama kedua, ketiga, keempat. Oleh karenanya kita mencintai beliau karena pada diri beliau ada teladan utama di dalam bersikap, di dalam berakhlak, di dalam bertindak. Ada contoh bisa digunakan sebagai figur panutan. Nah, sekarang terakhir, suwe-suwe ngomong karena suwe. Terakhir, 4 cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. 4 cara kita untuk menunjukkan bagaimana kita mencintai Rasulullah. Bagaimana kita itu kemudian merasa bahagia dan bangga, senang ketika kita mengungkapkan sesuatu kepada beliau. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Hop. Ora sida tak kei tanyaan ning ngene iki wong suarane gak menenge. Oke, diam semua. Saya terusin dulu. Yang pertama, ketika kita hendak mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara membaca sholat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Pertanyaannya, siap-siap. Siapa yang bisa untuk bersolawat Nabi yang benar seperti solawat yang dikerjakan di saat sholat? Hei, buri deh. Loh. Walah, ngacung tapi gak muhan. Saya ulang. Loh, ngacung tok. Didongeng maju gak maju. Itu loh, anak itu loh, yang belakang itu loh. Saya ulang. Diam dulu 2 menit.
Diam dulu 2 menit. Kena buhita. Oke, saya ulang. Siapa yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi sesuai pada waktu kita sholat? Tuh, ayo kamu, yang di luar, loh, lah, mau ngacung tok. Kamu, ayo, loh, ora wani. Itu, beri jauh, ya, kamu. Nah, ini yang belakang ini. Ayo mas, ayo ini. Perhatikan, Nabi, rumah masih. Saya bilang, teman-teman diam semua. Kalau nggak diam, saya diamkan. Iya. Oke, mantap gue. Ya, sama namanya. Nunu. Walhamdulillah. Nunu anaknya Nono. Tenang dulu. Ingat dulu. Dengarkan. Kapan kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Jawabnya yang pertama, pada saat nama beliau disebut. Kanjeng Nabi Muhammad, maka sampean bersolawat sallallahu alaihi. Ya, yang kedua, pada waktu sampean itu mau berdoa mau minta apa saja, itu jangan lupa diawali dengan bersolawat. Nomor 3, kapan waktunya kita baca solawat? Ketika selesai adzan. Setelah adzan membaca solawat. Ya. Kemudian di setiap sholat kita juga membaca solawat. Untuk itu khusus yang ini solawat yang paling benar, yang paling bagus, yang dibaca pada waktu sholat. Silakan Mas Nunu. Solawatnya. Teruskan sampai solawatnya itu yang dibaca solawatnya saja. Ayo. Ayo Mas Nunu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Terus. Dengarkan semua. Dengarkan. Iya, selamat. Kelas berapa? Kelas 3. Alhamdulillah kelas 3 sudah lancar sholawat Ibrahimiyah. Kita kasih aplaus. Alhamdulillah. Aku ndelok bocah-bocah pinter cerdas-cerdas ini mesti ketok bu guru karo Pak Guru nih. Padha karo aku ndelok arek-arek gapati nyaut ngono ku ya sing ketok duduk areke tapi Pak Guru bu gurune. Mari ngono aku ya ketok majelis digas meneh. Luwe ketok mana pimpinan cabange? Cara mengungkapkan cinta kepada Rasul yang pertama dengan cara memperbanyak membaca sholat.
Dan banyak kesempatan kita bersolawat itu, banyak. Yang kedua, untuk supaya kita itu bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, caranya adalah mengikuti gaya hidup beliaunya. Mengikuti gaya hidup beliaunya. Yang itu kemudian sering disebut dengan sunnah. Disebut dengan sunnah atau disebut dengan hadis. Iki ana pelajaran apa ora iki nang ngene SD iki. Pengertian hadis iki ana apa ora iki? Ada enggak pengertian hadis? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian hadis? Saiki nek maju tok ora iso, ora oleh apa-apa. Nek maju tok kudu iso saiki. Ya, wis tambah anget. Wis tambah anget kudu iso. Ayo, siapa yang bisa maju? Ayo, maju. Apa hadis itu? Hadis adalah perkataan dan perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad. Pak Nasir, kasih Pak Nasir. Keluarga Pak Nasir. Sekar dari kita kasih amas. Hadis adalah perbuatan, perkataan, ketetapan yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sip. Ngene lah Pak Guru Bu Guru itu, ya. Wes. Iku jenenge mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad akabani. Wa man akabani kana fil jannati ma'i. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah telah membuktikan cintanya kepadaku. Kalau ia cinta kepadaku, nanti dia di surga bersama dengan aku. Seneng enggak dah? Yuk ittiba pada Kanjeng Nabi. Yuk kita berusaha menjadi penegak-penegak sunnah beliau. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan, apa yang diinginkan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, cara untuk menyayangi, mencintai Kanjeng Nabi adalah dengan mendakwahkan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, apa yang ada di sunnah Nabi, didakwakan, diserukan, diajakkan, dikemakan untuk bisa dikerjakan oleh seluruh umat manusia. Ya, yang ketiga, jadi tidak cukup kita menjadi pengikut beliau yang statis, tetapi harus yang progresif, yang dinamis, harus ada semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin besar. Caranya didakwahkan, diserukan kepada orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Pengaruhi yang lain supaya punya kepribadian seperti kepribadianmu sebagai pengikut Kanjeng Nabi. Apa tadi? Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Pengikut Kanjeng Nabi harus
Pengikut Kanjeng Nabi harus pengikut Kanjeng Nabi harus amal, pengikut Kanjeng Nabi harus suka dakwah. Terakhir, cara mencintai kepada Rasulullah selain mendakwakan, menceritakan kehidupan beliau dengan cara menjelentrehkan sejarah kehidupan dan sejarah kematian beliau kepada seluruh umat manusia. Muhammadur Rasulullah waladina ma'an asyidda alal kufar ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujjata yabtaguna fadla minallahi waridwana. Sering-seringlah bercerita mengenai siapa Muhammad. Sering-seringlah bercerita mengenai orang-orang yang bersama dengan Muhammad, sahabat-sahabat beliau. Maka dengan menceritakan ini temurun dari generasi ke generasi, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul akan tertanam kuat di jiwa generasi berikutnya. Lalu tersebarlah kebaikan Rasulullah, dan kemudian ajaran yang dibawanya bisa dianut seluruh umat manusia, termasuk di Muhita. Ingat, sekali lagi saya ulang 4 sifat Kanjeng Nabi yang wajib. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, siapa yang bisa menyebutkan 4 cara dengan baik, dengan sempurna, 4 cara mengungkapkan cinta kepada Rasulullah, siap maju, silakan. Ini bonusnya paling tinggi, paling besar, dan akan saya keluarkan dari dompet saya, tidak dari sakunya Pak Nasir. Ya. Nih, sampai kelung siswa tidak ada yang benar, saya tutup ngajinya, selesai. Tapi kalau masih ada yang benar, kita lanjut. Sampean? Oke. Satu. Jelas orang rungok nih. Duduk. 1. Pak Guru, Bu Guru, awas ya, sampai 3 nggak ada yang bisa sama sekali. Berarti sampai tidak pernah melatih anak-anaknya untuk bisa fokus terhadap materi pendidikannya. Ayo. Taruhannya Pak Guru, Bu Guru ini. Ayo, siapa? Ayo masuk. Pelan-pelan, dengarkan seksama. Ayo. 4 cara mengungkapkan cinta kepada Rasulullah yang sudah saya sampaikan tadi. 1. Mendakwakannya bersolawat. Gimana ini maksudnya? Hei, turun. Ini keren. Siapa lagi? Yang mana? Saiki Bu Guru, Pak Guru, mana jagonya? Ayo, saiki jagonya sampean. Mana? Kamu. Jagonya Pak Guru, Bu Guru. Ayo, mana? Saya ingin tahu. Yang mana? Kamu. Ayo.
Ingat, sudah dua, tinggal satu. Nek satu gak iso, wes, bablas angine. Pak guru, bu guru tidak bisa bikin konsentrasi anak-anaknya. Wes. Pertanyaannya apa? Loh, maju aja masih tanya pertanyaannya apa? Ayo. 4 cara mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah yang sudah saya sebutkan tadi. 1. Patona. 2. 3. 5. 4. Sidik. Betul? Salah. Toju duduk. Tak ngerti toju arek. Asli orang Jawa deh gitu. Ayo. Wes bonus ditongkas. Pilih Bu Guru Pak Guru. Aku wis sumpek delok ngene iki. Ayo. Aku wis kadung tak tokno dompet kuwe. Iki kudu metu iki isine. Carikan Pak Guru, Bu Guru. Mana yang mendengarkan saya ngaji tadi? Ayo. Mana? Itu. Sampean. Ayo. Hamid. Dengarkan. 4 cara mengungkapkan cinta kepada Rasulullah. Ayo kamu coba. Ayo. Ulangi. Berdakwah terus. Baca sholawat terus. Membaca. Salah. Mundur. Iki video saja nih. Ciri tapi kok. Terus. Bola balik salah sunnah. Iki. Ayo. Belum sampai nganggo ngene iki. Ayo. Ayo coba. Melaksanakan sunnah Nabi. Ayo, siapa ini? Ayo tuh, mana tuh? Ayo. Coba, ini sudah jagonya Bu Guru ya. Jagonya Bu Guru. Awas kalau sampai dokumen lagi. Bentar, ini dulu, coba. Ini. Ayo. Terus. Bersolawat. Ora iso. Jagone Bu Guru nih. Ini. Coba. Bertakwa. Oh, berdakwah. Ayo. Sholawat terus. Melakukan sunnah Nabi. Ya, terus. Saya kurang situ. Gak tahu. Syukur. Baik, ayo. Ini, mbaknya. Ayo. Ngatek, pergi ke sana. 1. Melaksanakan sunnah Nabi, berdakwah, dan berikan di sana. 100. Bentar, tak ambilkan yang dari sini. Sama-sama hijau, tapi lebih besar ini.
Anak-anakku sekalian, belajarlah menjadi orang yang fokus, ya. Sekecil apapun pengetahuan yang Anda peroleh akan memberikan manfaat untuk hari-hari berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.